Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita memulai tausiah di siang hari ini, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita sama-sama membaca doa. Yang pertama, kita berdoa mudah-mudahan kita semua ditambahkan ilmunya. Amin. Mudah-mudahan kita semua ditambahkan rezekinya. Mudah-mudahan kita semua ditambahkan pemahamannya. Kita baca doanya, Ahilman satu kali, jamaah pemirsa satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna at-ta'wil. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berkahilah ilmu kami dan tambahkanlah rezeki baik untuk kami dan tambahkanlah pemahaman kami terhadap ilmu agama dan tuntunlah langkah hidup kami setelah ini lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bunda sayang, ayah sayang, semua jamaah pemirsa yang dicintai Allah. Setiap di antara kita diciptakan sebagai manusia, betul? Manusia itu makhluk yang diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Dan kita adalah manusia, betul? Apakah ada selain manusia di sini? Tidak. Alhamdulillah. Bicara tentang manusia, di dalam diri manusia itu Allah menciptakan 3 unsur. Ada berapa? 3 unsur. Yang pertama, manusia dikasih akal. Yang kedua, manusia diberikan tubuh. Dan yang ketiga, manusia diberikan hati. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Akal fungsinya untuk berpikir. Asupannya ilmu. Betul? Maka sekarang bunda sayang, ayah sayang, pemirsa TV, ngaji siang ini untuk mengaktifkan akal dengan ilmu yang kita dapatkan. Betul apa betul? Yang kedua, tubuh dikasih asupan. Kalau lapar harus makan. Lapar enggak? Kalau haus harus minum. Kalau capek harus istirahat, tidur. Kalau badannya pengen bugar harus olahraga. Itu cara kita mengaktifkan tubuh kita dengan asupan yang ada. Betul? 1 apa? Akal. 2 apa? Tubuh. Nah yang ketiga, ada 1 unsur yang Allah hadirkan dalam tubuh kita
sebagai manusia namanya apa? Hati. Dan hati ini adalah satu unsur yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Bahkan kualitas hati ini akan menentukan seperti apa akal kita dan seperti apa keadaan tubuh kita. Hatinya baik, maka akalnya pun akan baik. Hatinya baik, tubuhnya pun akan baik. Itulah yang Nabi sampaikan. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalbu, yaitu hati. Bahasa Arabnya qalbu. Jangan sampai bilangnya kalbu. Kalau kalbu mohon maaf artinya anjing. Jadi kalau pakai kaf kalbu artinya apa? Anjing. Tapi kalau qalbu pakai qaf artinya hati. Banyak orang yang bertanya, "Aa, di mana hati itu?" Maka nanti ada dua perspektif. Ada hati dalam konteks ilmu kesehatan, betul? Ada yang namanya organ hati, ada tidak? Ada. Ada konteks hati dalam perspektif spiritual, dalam perspektif agama, di mana hati itu letaknya berada di sebelah kiri, dekat dengan dada. Orang menyebutkan hati itu adalah jantung. Jadi makanya ada jantung hati. Jadi orang mendapatkan kelembutan hati tergantung jantung hati, yang kemudian hati itu nanti harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Mohon maaf, ibu hatinya sakit, pikiran sakit enggak? Ibu hatinya terluka, pikiran ikut duka enggak? Pikiran jadi macam-macam, betul enggak? Kemana-mana, karena berawal dari apa? Hati yang sakit, betul? Ibu hati terluka, badan ikut sakit enggak? Sakit. Maka wajar. Dalam Quran disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Betul? Yang penyakit itu menambah penyakit yang lainnya. Maka mohon maaf, saya pernah baca penelitian, rata-rata penyakit yang ada di tubuh kita itu berangkat dari hati. Benci berlebihan, kesel berlebihan, sedih berlebihan, jengkel berlebihan, kesal berlebihan. Yang dirawat di hati ini menimbulkan penyakit-penyakit pada tubuh kita. Diabetes, kolesterol, asam urat, apalagi darah tinggi, terus jantung, stroke. Itu kalau ditarik apa persoalan awalnya, sebab awalnya rata-rata menurut penelitian berangkat dari hati. Boleh jadi ada penyakit yang ada di hati kita. Nah, apa saja penyakitnya? Kemudian bagaimana cara pengobatinya? Nanti kita akan bahas di acara ini insya-Allah. Silakan Bapak yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Agung dan A. Hilman yang berbahagia. Kami mewakili Masjid Al-Muhajirin untuk bertanya dari seluruh jamaah untuk mewakilinya. Namun sebelum bertanya, saya perkenalkan dulu. Saya KS Untung, kuat sehat untung. Masya KS Untung. Bisa aja Bapak ya.
Insya Allah kami selalu bisa. Berarti Bapak yang nggak pernah hidupnya rugi ya? Terima kasih Karena doanya. untung terus ya. Terima kasih doanya. Baik, yang ditengah hari ini adalah ilmu sebagai obat seluruh penyakit hati. Di antara penyakit hati adalah iri dan dengki, betul ya? Namun kalau kemudian iri dan dengki itu menjadi kami termotivasi untuk menjadi lebih baik begitu. Misalnya tetangga beli mobil 3, kami pingin beli mobil 7. Jadi termotivasi untuk bekerja keras, bekerja cerdas untuk bisa membeli mobil 7. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung. Gimana katanya Hilman? Kalau iri dengki tapi kemudian bisa memotivasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Masya Allah, baik. Ini Pak Untung belum saya jelaskan penyakit hatinya udah ada ya. Langsung. Kita belum pernah ketemu sebelumnya kan? Belum pernah ada janjian kan? Bunda sayang, ayah sayang, pemirsa TV, salah satu penyakit yang harus kita hindari sebagai penyakit hati adalah iri dengki. Tuh 2, 3. Iri dengki. Apa itu iri dengki? Bahasa gampangnya iri dengki itu SMS. Apa? Susah melihat orang, senang melihat orang. Ulangi, apa itu SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang. Di sini ada yang begitu. Tapi lancar banget Ustadz kayaknya jawabnya barusan. Nggak baik ya, iri dengki itu nggak baik. Tapi ada iri yang baik. Ada? Kata siapa? Kata siapa? Ada iri yang baik? Jawabannya ada. Ada 2 kata Nabi. Iri yang diperbolehkan. La hasada illa isnatain. Tidak boleh iri kecuali kepada 2 orang. 1, boleh iri kepada orang yang diberikan ilmu, yang dengan ilmunya menjadi amal yang baik di hadapan Allah. Ada orang yang dikasih ilmu, dengan ilmunya dia beramal soleh, boleh iri? Boleh. Ada orang yang dikasih ilmu, dengan ilmunya rajin ibadah, boleh iri? Boleh. Ya Allah, orang maya bisa sholat berjamaah di masjid, kenapa Pak Untung gak ke masjid? Misal, ini misal. Masih ngantor. Boleh nggak iri sama orang yang bisa ke masjid, kita nggak ke masjid, boleh? Iri karena orang dikasih ilmu dan dengan ilmunya beramal beribadah kepada Allah, boleh? Yang kedua, boleh iri kepada orang yang dikasih harta, yang hartanya diinfakkan di jalan Allah. Jadi irinya bukan gara-gara tetangga mobilnya 3, terus saya pengen mobilnya 7. Itu mah nggak usah dibikin iri dengki, betul nggak? Tapi yang bikin iri, ya Allah, tetangga teh punya mobil, jadi bisa nganterin orang sakit, bisa sedekah, bisa infak. Saya mah nggak punya mobil. Gak bisa berbuat baik sama orang, gak bisa nyenengin istri misalnya. Karena berbuat baik sama istri sedekah atau bukan? Sedekah. Makanya izin ya, bunda sayang, ayah sayang, kita punya anak 5, pengen punya mobil, boleh tidak? Boleh. Karena kalau pakai motor mungkin terbatas. Tapi pengen, ya Allah, hamba teh punya mobil biar sekeluarga bisa taklim bareng-bareng, boleh nggak? Hamba teh pengen punya mobil, ya Allah, biar bisa silaturahmi. Syukur-syukur kalau punya kebaikan itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 2 iri yang diperbolehkan. 1, iri kepada orang yang dikasih apa? Ilmu, yang dengan ilmunya jadi beramal soleh. 2, orang yang dikasih apa?
Harta yang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Di segmen sebelumnya kita sempat mengupas sedikit begitu berbagai jenis penyakit hati, salah satunya adalah iri dan dengki itu, tapi masih ada banyak sekali jenisnya. Apa saja itu? Kita langsung saja dengarkan tausiah dari A.A. Hilman Fauzi. Ayo Hilman. Baik, terima kasih Kang Agung, Ibu, Bapak, jamaah dan pemirsa TV yang dicintai Allah. Setidaknya ada 5 penyakit hati yang harus kita hindari. Ada berapa? 5. Yang pertama namanya riya. Tuh 2, 3. Riya. Hati-hati dengan penyakit hati namanya riya. Aa, apa itu riya? Riya itu tetangga kita yang jualan gorengan ada di situ ya. Meni serius banget. Riya itu artinya ketika kita berbuat baik ingin dilihat oleh orang lain. Ketika kita berbuat baik ingin dinilai oleh orang lain. Padahal kita itu ibadah, kita itu beramal. Syarat amal itu diterima harus ikhlas. Harus apa? Harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu semua yang kita lakukan hanya semata-mata untuk Allah. Ketika kita beramal, ketika kita beribadah, ingin dilihat oleh manusia, itu penyakit hati namanya riya. Pas ada orang khusyuk sholatnya, pas tidak ada orang tidak sholat. Bukan lagi nggak khusyuk, nggak sholat. Ada yang begitu kira-kira? Ada. Sedekah. Bahkan Nabi mengajarkan kalau engkau berinfak bersedekah, tangan kananmu berinfak, tangan kirimu sembunyi tidak tahu kalau tangan kanan berinfak. Kalau sekarang enggak. Tangan kanan sedekah, tangan kiri update story. Belajar jauhi penyakit hati namanya apa? Riya. Karena riya ini menghancurkan setiap amal yang kita lakukan. Betul? AA, berarti nggak boleh kita posting, berarti nggak boleh kita foto-foto sama AA abis kajian ini. Berarti kita nggak boleh. Tapi niatnya untuk syiar, mengajak orang lain agar jadi baik. Boleh tidak? Boleh. Kita kan nggak tahu pasti ya Bunda sayang. Barangkali ada orang yang lihat postingan kita jadi termotivasi pengen ngaji kayak kita. Betul nggak? Contoh, ada teman kita lihat story kita, misalnya, Masya Allah, si ibu itu ngaji, keren loh. Padahal si ibu jarang ngaji, coba. Tapi si ibu ini ngaji. Nah, orang yang jarang ngaji, ketika lihat ibu ngaji, dia jadi pengen ngaji. Bagus tidak? Bagus. Maka niatkan kalau kita posting buat syiar, buat ngajak. Betul? AA, gimana cara ngebedain orang ikhlas atau riya? Gampang. Ada yang berubah sikapnya ketika orang tidak menghadirkan sikap terbaik buat dirinya. Contoh, ibu posting, cek, dah. Kalau ketika ibu posting nggak ngeliat yang like, yang komen, nggak ada urusan. Pokoknya ibu posting aja, ikhlas. Tapi kalau ibu posting, set, kok sedikit yang like tuh ya? Kok nggak ada yang komen ya? Abis itu ibu hapus lagi. Gara-gara yang like dikit, gara-gara yang komen dikit, berarti itu postingnya hanya ingin dilihat oleh siapa? Orang lain. Itu namanya riya. Makanya ibu nggak usah stres. Kenapa ya sekarang malah postingan aku tuh sedikit banget yang like-nya ya? Kenapa yang komennya nggak ada? Shh. Bukan itu urusannya.
Bukan itu ukurannya. Kita tuh syiar pengen orang jadi tambah baik, betul? Dan yang paling penting biar Allah kasih pahala yang terbaik untuk kita. Satu, penyakit hati yang harus dihindari namanya apa? Ria. Yang kedua, penyakit hati yang harus kita hindari namanya ujub. Tuh 2, 3. Ujub. Apa itu ujub? Membanggakan diri. Ustadz, ini rumah tangga Ustadz ya. Kalau saya bukan istri yang sabar Ustadz, ini rumah tangga teh pasti akan berantakan Ustadz. Selama ini kan saya Ustadz. Kalau bukan saya, nah itu kalimat itu tuh yang berbahaya. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, masjid ini kalau bukan karena saya, nggak ada saya. Ya iyalah nggak ada saya lah ya. Kalau bukan karena saya nggak mungkin dibangun. Bangga dengan dirinya, merasa diri paling cantik, paling cakep, paling pintar, paling soleh. Maka hati-hati, jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Status hari apa itu? Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Betul? Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Mohon maaf, tidak sedikit orang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Betul? Merasa diri paling baik, orang salah. Merasa diri paling hebat, orang jelek. Merasa diri paling segalanya, orang gak punya apa-apa. Mohon maaf, itu namanya ujub. Siapa yang sering membanggakan diri, sesungguhnya dia sedang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini kita akan bahas lagi 3 penyakit hati yang selanjutnya. Siapa yang mau bertanya dulu? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi dari Majelis Ta'lim Ummahat Masjid Al-Muhajirin. Ini Ustadz, ada pertanyaan dari saya. Jadi gini Ustadz, ada teman ya atau tetangga gitu meminjam amanah atau meminjam uang gitu kepada kami gitu, berhutang. Tetapi kami itu sering melihat beliau berpoya-poya gitu, jalan-jalan, shopping gitu. Itu bagaimana ya? Apakah jadi kita kan kesal gitu, di kecewa. Sini ada orang. Boleh nggak kesal gitu? Kan ini satu majelis taklim kan? Satu tetangga perumahan kan? Yang ibu maksud yang di sini atau? Di sana. Oh di sana ya. Di sana gitu. Jadi ibu tenang, aman. Itu bagaimana Ustadz ya? Termasuk penyakit hati Bu Dewi, yang mana? terima kasih. Ya, jadi ada yang ngutang katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ahilman? Ada yang ngutang katanya, tapi dia bisa jalan-jalan ke sana kemari. Boleh nggak saya ngerasa kesel katanya? Oke. Gitu. Itu termasuk sifat dengki nggak? Iya, gitu? Ahilman mau tanya, ini penyakit hati atau bukan? Penyakit hati bukan? Orang ngutang, dia tahu punya hutang sama kita. Tapi dia teh di sosmed postingannya jalan-jalan terus. Kayak nggak tahu diri gitu. Ada yang begitu? Ada. Nah, ini penyakit hati bukan? Satu, mohon maaf. Orang yang berhutang seperti itu, ini penyakit hati. Kenapa? Karena dia tidak punya kepekaan hati. Betul nggak? Maka izin ibu sayang, di antara akhlak yang baik itu apa? Tidak mudah mengumbar kebahagiaan kita kepada orang yang tidak bahagia. Contoh, ibu
mengumbar kemesraan dengan pasangan di depan orang yang tidak punya pasangan. Sakit nggak? Di mana sakitnya? Di sini. Makanya mohon maaf, ibu pernah dengar nggak ada namanya penyakit namanya ain? Pernah dengar? Penyakit ain itu muncul karena ada pandangan seseorang kepada orang lain karena iri dengan orang lain itu punya sesuatu yang dianggap nikmat bagi dirinya. Betul? Kemudian gimana caranya Ustadz? Nah, tidak semua harus diumbar. Tidak semua harus diposting, ada yang perlu kita sembunyikan. Khawatirnya ada orang yang kayak ibu tadi. Dia teh punya hutang ke saya, tapi dengan enaknya dia jalan-jalan, kesel nggak? Orang yang berhutang nggak tahu diri, tapi kan kita juga manusia, betul nggak? Nah, kita yang benci dengan orang dia pun juga punya penyakit hati. Penyakitnya apa? Ya iri dengan orang itu. Atau merawat kebencian itu. Apa salahnya kita nggak husnuzon aja dengan orang itu? Mungkin dia teh postingan jalan-jalan. Mungkin itu teh postingan 5 tahun yang lalu. Mungkin baru diupload sekarang. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya kalau anak Jackson suka bilang late post. Apa namanya? Late post. Jadi postnya terlambat. Makanya ibu jangan mudah terpesona dan terperdaya dengan sosial media. Sosmed itu tempat pamer, tempat pamor. Yang diposting pasti yang dipamerkan dan dipamorkan. Betul nggak? Nggak usah kemudian, Ustadz ya si tetangga ini Masya Allah ya. Apa ya kulkasnya tuh baru terus. Memang fotonya kulkas emang jualan kulkas. Makanya setiap hari teh foto kulkasnya berubah-berubah. Dia lagi jualan, betul tidak? Ada nggak teman kita yang tiap statusnya tuh foto kerudung? Ada nggak? Kerudungnya ganti-ganti, ada? Karena dia lagi jualan apa? Kerudung. Ibu nggak usah iri dengan hal-hal itu. Ingat ya, tadi kata A di awal kita boleh iri hanya pada 2 orang. Selain itu nggak usah iri. Apalagi iri dalam urusan dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Betul? Kita semua pasti akan mati, Bu. Lihat ini wajahnya mirip semua. Jangan tersinggung ya. Ini wajahnya camat semua. Apa itu camat? Calon mati. Betul apa betul? Jangan tersinggung, udah calon mati mah pasti, betul? Cuman kita nggak tahu waktunya aja kan ya. Bisa jadi ibu duluan ya, AA belakangan ya. Atau dibalik, AA-nya belakangan, ibunya duluan. Betul apa betul? Yang jelas kita semua pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak. Jadi AA semua akan wafat, semua akan selesai, maka bersihkan hati. Jangan mudah berprasangka buruk kepada orang. Apa salahnya kalau dia punya hutang, ingetin sama kita. Jangan dicibir. Tuh, lihat. 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 Dia teh punya hutang sama kita. Lihat. Tapi dia teh malah jalan-jalan terus. Lihat. Pertanyaan AA, ibu begitu, hutang lunas atau tidak? Hutang lunas atau tidak? Yang ada ibu jadi punya dosa, betul nggak? Ngomongin orang yang punya hutang, udah mau hutangnya nggak dibayar, ibu jadi punya dosa, betul nggak? Apa salahnya? Ibu lihat postingan agak kurang pas, ibu tuh WA, sing inget hutang. Apa salahnya ibu teh? Assalamualaikum, Besti, kamu kan punya hutang sama aku, kamu meni jalan-jalan terus. Biasanya digituin, nanti di blok nomor ibu nanti di situ tuh.
Dah, mudah-mudahan hati kita lebih bersih Kang Agung ya. Insya Allah. Di segmen sebelumnya pemirsa kita sempat menyinggung sedikit begitu ya, bahwa ternyata ilmu dan menjaga ketakwaan bisa menjadi obat yang sangat manjur untuk menjauhkan kita dari penyakit hati, termasuk penyakit iri dan dengki. Bagaimana kemudian itu bisa terjadi? Kita langsung saja dengarkan tausiah dari Ustadz dari AA Hilman Fauzi. Silakan. Iya baik, kita lanjutkan dulu barangkali ya Bu ya. Tadi baru 2 penyakit hati kalau nggak salah. Iya nggak? 1 apa tadi penyakitnya? Ria, 2 ujub. Yang ketiga penyakit hati yang harus kita hindari adalah sombong. Tuh 2, 3. Sombong. AA, apa itu sombong? Sombong itu artinya batolul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu artinya apa? Sombong. Maka mohon maaf, jangan bilang sombong sama orang yang punya mobil bagus. Karena sombong bukan tentang itu. Jangan bilang sombong sama orang yang pakaiannya bagus. Karena sombong bukan itu. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Berarti ibu punya mobil yang bagus, boleh atau tidak? Boleh. Ibu pakai mukena yang bagus, boleh tidak? Pakai jilbab yang bagus boleh tidak? Boleh. Boleh. Tapi bukan untuk merendahkan orang lain. Kalau sudah merendahkan orang lain, masuk kategori apa? Sombong. Ibu pakai sepatu bagus, lihat yang gak bagus ibu rendahin. Namanya apa? Sombong. Nih, kalau sepatu, nih. Sepatu tuh ini. Jangan. Sombong merendahkan orang lain namanya apa? Sombong. Sombong nolak kebenaran namanya sombong. Makanya ingat kalau salah harus mau dinasehatin. Betul nggak? Tidak sedikit izin ya bunda sayang, maafin ayah. Tidak sedikit bunda yang pulang dari taklim bukan makin lembut hatinya, tapi malah makin keras hatinya. Izin, ada nggak ibu sayang? Izin ya, ada nggak ibu pulang taklim belajar dengan AA tentang hormat sama suami misalnya. Tapi ketika sampai rumah ibu nggak hormat sama suami? Ada yang begitu? Ada. Ibu pulang, suami itu lagi duduk di rumah. Ditanya sama suami ibu, dari mana mama teh? Kata ibu, mama mah ngaji atuh. Emang bapak gitu. Mulai ditanya sama bapaknya, siapa tadi ustadznya? Ustadz Hilman. Beda sama bapak. Ustadz Hilman mah glowing, kasep, suaranya Ini kan nyontohin ibu, kenapa jadi ke saya? Contoh, ditanya sama bapak, apa materinya? Apa kata ibu? Gak usah tahu, bapak gak akan paham pembahasannya. Makanya mohon maaf ya, bunda sayang AA tuh banyak yang curhat ayah-ayah sama AA tuh. Ustadz, kenapa? Itu istri saya, fans Ustadz Hilman banget. Di HP-nya video Ustadz banyak. Talim Ustadz di mana? Dikejar. Masalahnya apa bapak? Masalahnya Ustadz, istri saya teh abis ngaji bukan nambah ilmu. Nambah apa? Nambah seragam. Jadi yang nambah bukan ilmunya, tapi yang nambah seragamnya. Coba yang begitu ada atau tidak? Jadi udah mah ya Allah ya Rabbana. Maka hati-hati, jangan jadi orang yang merasa benar, betul? Jangan jadi orang yang merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Allah membenci orang yang sombong. Fir'aun itu sombong. Fir'aun itu sombong. Qarun itu sombong. Betul apa betul? Ada orang yang sombong karena harta ada? Ada. Contohnya Qarun.
Ada orang yang sombong karena pangkat jabatan. Contohnya Fir'aun. Ada orang yang sombong gara-gara punya ilmu. Ada Abu Lahab, Abu Jahal. Sombong. Barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar bidhi zarrah, maka tubuhnya tidak akan pernah mencium wanginya surga. Nyium wanginya aja enggak, apalagi masuk surganya. Nauzubillahi min. Maka belajar rendah hati. Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang merendahkanmu. Jelas? Satu, penyakitnya apa? Ria. Dua, ujub. Tiga, yang keempat, penyakit yang harus dihindari dari hati, namanya iri. Apa? Iri. Iri itu lebih kepada artinya tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Iri. Dengki bukan hanya tidak senang, tapi kalau dengki lebih parah, ingin orang itu hancur. Jadi bukan hanya nggak senang, tapi berharap orang itu hancur. Namanya iri dengki. Contoh, tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Dingin beli kulkas teh. Padahal yang beli siapa? Tetangga. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang katabrak ya karena ngeliatin mobil tetangga terus. Tetangga naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Betul? Tetangga nambah kekayaan, kita yang stroke ringan. Capek lihat orang baik bahagia itu nggak bahagia. Ada nggak yang begitu? Ada. Dan ingat, biasanya orang iri dengki itu etalasenya etalasenya di lisan. Jadi kata Imam Ghazali, etalase hati itu lisan. Jadi kalau mau lihat orang itu hatinya baik atau tidak, lihat kata-kata yang keluar di lisannya. Contoh, ada tetangga kita misalnya anaknya itu masuk perguruan tinggi yang keren. Cerita sama temennya, Besti tahu nggak anaknya Ibu Fulan itu masuk PTN yang keren loh, jurusannya kedokteran. Temennya bilang gini, hah? Anak siapa? Anak yang mana? Itu loh anak si Ibu Fulan. Terus dia bilang gini, gak mungkin banget. Kenapa? Atuh bayangin si ibu mah bapaknya bodoh, ibunya bodoh, gak mungkin masuk kedokteran. Pasti nyuap itu mah. Pertanyaan saya, si ibu yang ngomong tadi hatinya bersih atau kotor? Kenapa ibu bisa tahu itu hati kotor? Tercermin di lisannya. Tapi sebaliknya, ada yang bilang gini, Masya Allah, si ibu itu anaknya masuk kedokteran. Atau udah wajar, bapaknya soleh, ibunya soleh. Bapaknya juga luar biasa, belum azan udah sholat bapaknya tuh. Udah ke masjid maksudnya teh gitu. Rajin, doanya juga luar biasa. Kita doain ya, mudah-mudahan rezeki si ibu itu nular sama kita, gitu kan? Pertanyaan saya, si ibu itu hatinya kotor apa bersih? Tercermin dari apa? Lisan. Maka hati-hati, iri dengki penyakit yang harus kita hindari. 5 penyakit hati yang harus kita hindari. 1 apa? Ria. 2 ujub. 3 sombong. 4 iri. 5 dengki. Dengki itu lebih kepada ingin orang tuh hancur dengan segala kebaikan yang dia miliki. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, Ahilman, saya ngelihat ke arah sana kayaknya udah pada geremet-geremet pada pengen tanya. Iya, boleh nggak dong. kita kasih kesempatan buat nanya lagi ya? Boleh, siapa? Sebelah sini aja Ya. saya kasih kesempatan Ya, silakan, silakan. Nah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Husnul Hidayati dari Majelis Taklim Ar-Rahman Serpong Green Park. Sebelumnya saya ada pertanyaan, A. Bagaimana hukumnya, A, jika kita iri kepada kakak sendiri karena kebetulan kakak itu dibiayai kuliahnya sampai tuntas, sedangkan saya katakan tidak gitu, A. Itu bagaimana hukumnya? Apakah termasuk iri yang diperbolehkan sehingga menjadi motivasi mungkin, A, atau memang murni ini iri dari dengki ya, A, negatif ya, A? Ya, terima kasih, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau saya dibiayahinya nggak nyampe kuliah tapi kakak sampai kuliah. Atau ibu-ibu juga ada kan, misalkan saya dibiayai sama suami segini tapi dia dibiayai sama suami sekian banyak gitu. Iya. Nah, gimana tuh? Iya, berarti kan itu ada pada zona iri dengan rezeki orang lain. Betul? Maka jawabannya tidak boleh iri dengan rezeki orang lain. Karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari apa itu? Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Mohon maaf ya, boleh jadi orang tua kita waktu menyekolahkan kakak kita lagi lapang rezekinya. Betul? Lagi ada rezekinya. Nah, takdirnya pas bagian kita mungkin udah habis sama kakak kita. Jangan menyalahkan keadaan, jangan membenci keadaan. Kalau kita iri dengan seperti itu berarti kita juga membenci takdir siapa? Allah. Padahal tidak ada yang terjadi dalam hidup kita illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. AA sekeluarga itu sama saudara ada 9 bersaudara. AA anak bungsu. Tahu dong kalau anak bungsu seperti apa? Ya, ada yang bilang sisa katanya. Betul? Orang tua kami dulu mungkin ketika masih ada itu sibuk dengan kakak-kakak kami yang masih ada waktu itu. Nah, pas kebetulan AA mungkin takdirnya harus ketemu ayah sudah wafat ketika saya masih kecil. Ibu sakit. Apakah saya harus iri dengan kakak saya? Tidak. Karena ternyata masing-masing ada rizkinya. Benar, Allah tuh maha baik. Seseorang yang diberatkan hidupnya di masa kecil boleh jadi sedang dibesarkan oleh Allah di waktu yang akan datang. Kakak saya nggak ada yang masuk TV. Nah, sombong. Nah, ujub itu. Ini kan contoh, Kumaha ini contoh ya. Memang urusan hati mah ya ibu ya, kudu luar biasa. Sekali-sekali. Jadi gimana Ustaz? Saya mau bilang ke sini bukan ke ujubnya, bukan ya. Jangan iri dengan rezeki orang lain. Dan biasanya Kang Agung, ayah, bunda sayang, yang bikin kita itu iri sama orang apa? Karena suka membandingkan hidup dengan siapa? Orang lain. Padahal hidup kita sama orang sama apa beda? Beda. Nggak usah jauh-jauh. Ibu punya suami? Kok agak tertekan gitu jawabannya? Ibu yang punya suami? Punya. Sok. Suami ibu sama apa beda? Ada samanya, sama-sama laki-laki. Tapi kalau bicara rezeki sama apa beda? Beda. Lebih cakep suami ibu atau AA? Pasti jawabannya lebih cakep suami ibu. Betul tidak? Kenapa? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Ibu akan jadi iri dengki kalau ibu ngelihat rezeki orang lain. Padahal mohon maaf, belum tentu yang bahagia di orang itu bahagia buat kita. Betul tidak? Maka mulai hari ini ojo dibandingke. Jangan suka dibanding-bandingkan karena hidup kita sama atau beda. Biasanya kebiasaan kita membandingkan dengan orang lain menumbuhkan sifat namanya iri dengki.
Makanya Teteh sama kakaknya gak usah iri. Kakaknya gak masuk TV. Teteh masuk TV hari ini bisa nonton kita. Betul apa betul? Udahlah, dalam hidup mah semua sudah ada takarannya. Betul? Lebih tenang, lebih lapang. Apa yang menjadi takdirmu tidak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa sama Allah. Hari ini ada ilmunya tidak? Ada ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita semua. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Latif, ya Khabir. Duhai Allah yang maha melembutkan, duhai Allah yang maha mengetahui. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Engkau menggenggam seperti apa isi hati kami. Ya Allah, kami mohon ampuni kami semua jika hati kami masih belum bersih selama ini. Masih ada iri, dengki, ujub, sombong, ria. Ya Allah, maafkan dosa kami karena kesombongan kami selama ini. Ampuni dosa kami karena sifat ujub kami selama ini. Ya Allah, maafkan dosa kami karena riaknya kami dalam ibadah kepadamu. Ya Allah, maafkan kami jika masih ada iri dengki kepada orang lain. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari acara ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau maafkan kesalahan kami. Jangan Engkau pisahkan di antara kami kecuali Engkau lembutkan hati kami. Allah, bersihkan hati kami agar selalu dekat denganmu, agar senantiasa lembut di jalanmu, dan agar senantiasa mendapatkan ridho dan rahmatmu. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan lagi kami di surga. Allah, lembutkan hati kami. Allah, bersihkan hati kami. Hilangkan semua penyakit hati di hati ini, sehingga kami hidup dalam kebahagiaan dan kebaikan di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin jika selama ini kita ada kesalahan dan kehilafan.